Gue sejujurnya juga masih masih apa namanya, ada di tahap acceptance itu gitu. Maksudnya belum ke tahap acceptance gitu, masih proses gitu. Menerima kematian buat gue tuh it's a big thing gitu. Itu hal yang besar banget gitu buat gue. Iya, gue bersyukur saat ini orang tua gue kan masih utuh ya, dua-duanya masih komplit. Ya mereka semakin menua, kita nggak tahu maut akan datang seperti apa ke orang-orang yang masih hidup, ke orang tua gue. Dan lu sudah kehilangan kedua orang tua, gila. Dengan kondisi yang menurut gue, lu pasti ngerasa belum sempurna sebagai seorang anak pada saat itu kan, karena ketika lu mau menikah, rencana mau menikah, tapi nyokap udah keburu dipanggil duluan kan meninggal. Iya. Padahal kan impian orang tua atau keinginan orang tua kan simpel ya, anaknya menikah dan segala macam, harus apalagi nanti punya cucu itu bonus dan segala macamnya gitu. Jadi kayak dan itu kan semuanya kejadian serba mendadak ya, cepet banget waktu kan. Gue yakin itu meninggalkan duka yang mendalam sih. Terus lu gimana Bre kalau nge-manajemen masalahnya itu loh? Pasti kan nggak mudah lah ya. Gue ngebayangin anjing, jadi lu nggak mudah Bre pada saat itu. Lagi ada fenomena COVID, nggak lama nyokap meninggal, padahal lu mau merit. Mungkin kalau bokap lu udah punya pengalaman sebelumnya dari nyokap, jadi lu udah tau lah cara ikhlas lah, atau bukan cara, tau lah caranya kayak apa, cara nge-handle-nya lah ya. Sebelumnya tuh gue yakin berat lah ya, banget. Ya saat itu mungkin lu isunya itu kan karena masalah ekonomi, mungkin lu alhamdulillah lagi baik-baik aja misalkan saat itu. Tapi secara otomatis kan fokusnya kita ke kesehatan kan. Lu gimana Bro? Kayak gitu. Gua sendiri sih jadi lu berat banget ya ngebayanginnya. Jadi mungkin apa ya, mungkin yang nggak banyak orang tahu lah gitu. Tapi gue yakin ya beberapa teman terdekat gue gitu kayak lu gitu, ya pasti paham kalau waktu itu kondisi gue itu benar-benar udah kayak apa ya, buat gue hidup tuh udah meaningless gitu. Iya, udah nggak ada artinya anjir, udah nggak ada artinya. Dan nyokap gue, bunda gue itu kayak poros hidup gue. Lu bayangin bumi tanpa poros gitu kan, itu nggak bakal muter cuy, nggak bakal hidup bumi gitu. Mau balik kemana lu zaman Ice Age lagi kan, nggak mungkin gitu. Maksud gue ya gue udah dari kondisi kayak gitu, gue udah dari tahap kayak ya gue nge-stone gitu, gue ngebatu gitu. Dan bahkan saking sedihnya gue sempat kepikiran untuk bunuh diri waktu itu. Serius asli sumpah. Karena dorongannya kayak gimana, keinginan untuk bunuh diri kayak gitu? Jadi kalau gue mundur dikit ya, gue itu bekerja itu gue pengennya tuh kerja sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Tapi karena nyokap gue, bokap gue gitu, itu yang bikin gue kayak apa ya, gue harus bekerja lebih keras lah gitu. Dan akhirnya gue nemuin purpose gitu, gue nemuin tujuan kalau misalnya oh gue bekerja ini itu demi mereka berdua gitu. Gue bekerja demi mereka berdua, demi ngasih harapan, gue demi memenuhi harapan kedua orang tua gue gitu. Tapi apa ya, pada waktu itu gue sendiri sebenarnya nggak yakin kalau gue bisa memenuhi harapan mereka ya. Tapi ya gue coba-coba terus dan akhirnya ya lo tau maksudnya kan track record gue, ya gue alhamdulillahnya gue jarang nganggur lah gitu, jarang nganggur, dan gue juga kerja tempatnya lumayan oke juga gitu. Nah di situ gue ngerasa apa ya, oh gue bisa nih memenuhi harapan orang tua gue gitu. Dan rasanya happy banget gitu. Nyokap gue seneng, gue kerja di tempat gue yang sekarang gitu, seneng banget gitu. Kayak ibaratnya ya buat dia tuh kayak dream come true lah gitu. Kayak pencapaian ya? Ya kayak sebuah pencapaian. Bokap gue nggak ada berhentinya mamerin gue ke saudara-saudaranya kalau misalnya ini sekarang anak saya kerja di sini, anak gue udah kerja di sini loh gitu, one of biggest company in Indonesia gitu. Itu buat gue ya malu, cuman maksudnya tapi dengan melihat bokap nyokap gue yang sangat-sangat antusias dan sangat senang gitu ya, itu buat gue udah nggak mau apa-apa lagi men gitu. Buat gue itu tujuan gue.
Nah, tujuan gue yang berikutnya adalah mempertahankan mereka sebahagia ini gitu. Itu sebenarnya gue ibaratnya menikmati hidup lah gitu. Tapi ya kan COVID datang kan. COVID datang ya semua akhirnya ngalamin yang namanya apa ya, kematian berada di dekat mereka lah gitu. Iya. Setiap hari terbayang kematian lah gitu. Dan tiap hari juga banyak ambulan lalu lalang, apalagi waktu itu kita di Palmerah ya. Parah banget setiap Kita hari. nongkrong itu setiap menit Setiap- kayaknya ada Iya, ambulan. sejam cuy. bisa 2-3 kali. Asli sumpah. Nah itu mungkin titik baliknya di situ ya. Gue mulai khawatir sama kondisi orang tua gue, dan gue juga udah ngasih tahu untuk biar orang tua gue tuh di rumah aja gitu. Tapi ya namanya orang tua kan kadang kan punya ini sendiri kan, punya apa namanya alasannya sendiri lah. Kayak bokap nyokap gue itu masih mau ke masjid buat sholat. Ya gue namanya anak, gue pertama nggak bisa ngarang orang tua, dan yang kedua karena ya itu kan apa ya, salah satu aktivitas apa ya, religius lah, salah satu aktivitas religius atau beragama gitu. Ya gue nggak mungkin ngelarang dong gitu. Masa gue ngalangin nyokap bokap gue buat ini sih, buat berdoa ke Ibadah. gua, buat beribadah gitu, buat berdoa ke yang maha kuasa gitu, yang nggak mungkin gitu. Ya mungkin mereka menganggap kalau misalnya ke masjid itu lebih afdol. Padahal gue udah bilang kayak Kondisinya lagi darurat. kondisinya lagi darurat beda. nih, lagi beda. Cuman tetap nyokap gue kekeh gitu, pengennya ke masjid gitu. Dan bokap gue juga kekeh ke masjid. Ya pada akhirnya mereka berdua kena COVID gitu. Pas kena COVID itu, ya singkat cerita ya nyokap gue nggak bertahan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, keputusan gue ngebawa nyokap gue ke rumah sakit itu sampai kapanpun akan gue sesalin gitu. Karena nyokap gue itu sebenarnya pengennya di rumah. Tapi kan dengan di rumah sakit kan pandangannya lebih bagus, Bre. Artinya kan ya emang harus dibawa ke rumah sakit. Ya awalnya gue berpikir seperti itu. Dengan nyokap gue ke rumah sakit, harapan gue adalah ya nyokap gue bisa ditangani lebih baik lah gitu. Tapi walaupun waktu itu nyokap gue kondisinya enggak, bunda pengen di rumah aja gitu, mama pengen di rumah aja. Ya, gue tetap pengen bawa nyokap gue ke rumah sakit nih, karena gue pengennya nyokap gue sembuh gitu. Karena gue ngerasa kalau di rumah itu dia nggak bakal sembuh gitu. Dan dokternya udah bilang kalau ibu masih di rumah itu nggak akan ada penanganan, ibu akan lebih parah gitu. Tapi waktu itu mungkin nyokap gue feeling kali ya, feeling kalau misalnya dia bakal pergi gitu. Jadi dia pengennya tuh pergi di tempat ternyamannya gitu, yang dalam artian di rumah sama anak-anaknya gitu. Itu waktu pas di rumah gue bener-bener wah setengah mati, maksudnya mikir setengah mati nih, nyokap gue harus gue bawa ke rumah sakit apa enggak. Nyokap gue itu gue bantuin buat wudhu, gue wudhuin lah ibaratnya, gue wudhuin, gue lapin badannya gitu. Gue tiap hari walaupun gue tahu nyokap gue COVID, tapi gue selalu sekamar sama nyokap gue gitu. Karena memang sesayang itu gue sama nyokap gue. Hubungan gue dengan nyokap itu apa ya, mungkin bisa dibilang jauh lebih dekat ketimbang anak-anak pada umumnya kali. Kalau dulu mungkin anak-anak pada umumnya udah SMA atau udah kuliah, itu dicium sama ibunya mungkin malu atau gimana ya. Bahkan ada yang bilang, udahlah nggak usah cium-cium, orang udah gede gitu. Gue itu sangat seneng disun sama nyokap gue gitu. Keningnya disun, pipinya disun, itu gue seneng banget. Mungkin beda kultur kali ya. Kalau gue kan nggak ada kultur kayak gitu di keluarga gue. Ya mungkin beda kultur. That's why kenapa gue sebenarnya bersyukur gue dilahirkan sama keluarga yang bisa deket Punya gitu. kultur kayak gitu. Ya punya kultur seperti itu, dan Physical touch gitu ya. gitu. Dan nyokap gue itu nggak bisa kemana-mana kalau nggak sama gue gitu. Even untuk ke kamar mandi pun gitu. Sama Abdur ya. Jadi ya nih. Oh iya. Anjay, sponsor. Ya, even untuk Asbak. Oh iya. untuk ke kamar mandi pun ya. Lagi. Untuk ke kamar mandi pun itu nyokap gue tuh selalu minta gue temenin gitu. Itu dari gue kecil sampai gue gede, nyokap gue tuh selalu minta gue temenin kemana-mana, dan gue tuh bener-bener nempel banget sama nyokap gue. Jadi itu wah keputusan yang berat banget, dan tapi akhirnya gue memutuskan untuk bawa nyokap gue ke rumah sakit gitu. Nyokap gue udah nangis-nangis gitu, takut kalau misalnya nyokap gue akan meninggal atau apa. Sepanjang jalan di rumah sakit itu gue pegangin terus tangannya gitu. Dan gue nggak tahu perasaan nyokap gue, mungkin kesel ke gue kali ya, karena nyokap gue kan maunya di rumah gitu. Gue sih waktu itu menganggap
ya nggak apa-apa lah kesel sama gue, yang penting nyokap ke rumah sakit gitu kan. Tapi ketika di rumah sakit, gue nggak bisa ketemu nyokap, gue nggak bisa ngeliat nyokap, gue nggak bisa monitor nyokap. Wah itu anjir, gue kalau misalnya bisa nginep di rumah sakit, gue nginep di rumah sakit. Cuma pada waktu itu ketika udah sore, itu keluarganya tuh pada diusir-usir gitu loh. Karena ya dianggap bener-bener di rumah sakit, atau ya karena masih COVID, jadi nggak boleh rame-rame di sana lah gitu. Itu gue setiap hari kepikiran sama nyokap lah. Ya sampai pada akhirnya nyokap gue meninggal, itu penyesalan terbesar gue selama hidup. Gue selama hidup lebih dari 25 tahun gitu. Satu-satunya penyesalan gue itu bukan masalah pendidikan, bukan masalah uang, tapi karena gue nggak bisa, nggak bisa menuhin impian nyokap untuk tetap berada di rumah gitu. Gue ngerasa nyesel banget kalau misalnya gue harus bawa nyokap ke rumah sakit gitu. Gue yang bawa nyokap ke rumah sakit, gue nyesel banget gitu. Dan ketika nyokap gue meninggal, itu gue bener-bener depresi jauh banget. Jatuh itu jauh banget, jatuh ke bawah gitu. Gue nggak ngerasa punya cahaya lagi di hidup gue. Gue nggak ngerasa yang namanya ada harapan lagi di hidup gue. Orang-orang bilang kayak, hidup kamu masih panjang, hidup kamu masih panjang. Enggak cuy, hidup gue berhenti ketika nyokap gue tuh udah meninggal. Itu berhenti hidup gue gitu, bener-bener berhenti. Paham gak lo? Bener-bener hidup lo berhenti gitu. Lu nggak punya purpose, lu nggak punya tujuan, lu nggak punya, maksudnya orang yang lu sayang itu nggak ada di sebelah lu gitu. Hidup gue bener-bener berhenti gitu. Ya kayak gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin pada waktu itu. Cerita lu sama kayak temen gue juga, Bre. Waktu dia kita sepakatin dulu bahwa seorang laki-laki pasti cinta dia itu terbesarnya biasanya kepada perempuan, kepada ibu, ya nggak sih? Tanpa kita mengkecilkan peran atau jasa ayah gitu. Laki-laki. Tetapi biasanya kita kan kalau sama ayah sama bokap kan lebih hormat ya, respect. Tapi kalau sama ibu kan kita lebih ada rasa cinta ya gitu. Karena kita sepakatin itu dulu kan. Jadi ibarat cinta pertama laki-laki ya pasti ke ibu kan. Nah, ingat nggak dulu diskusi kita? Waktu itu 2019 kita ngebahas itu kan, Bre. Gua lagi belajar konsep menerima kehilangan. Artinya apa? Yang gue maksud, kita nanti kehilangan orang tua kita ambil contoh orang tua kita. Ya udah, gimana caranya kita bisa memanage itu, perasaannya itu sih. Ya pada akhirnya ternyata lebih dulu ke lu, tapi lu tetap punya tanggung jawab lain, tentang pekerjaan, atau lu punya adik, kakak dan keluarga segala macam, bokap lu atau nanti istri lu segala macam kan gitu kan. Karena gue aja dulu gue mikir gitu, Bre. Kalau gue kehilangan pasangan aja, pacar lah karena belum menikah, itu sakitnya gila banget. Gimana nanti gue kehilangan orang tua? Nah itu gue berangkat dari itu. Makanya coba deh gue harus siapin mental lah, siapin cara supaya nanti gimana gue ngadepinnya kalau itu suatu saat terjadi kan gitu kan prinsipnya. Akhirnya lu kejadian duluan ya, itu akhirnya lu yang lebih dulu dapat pengalaman itu kan. Iya, dan menurut gue kehilangan seseorang secara alamiah atau dalam konteks ini mungkin umur ya gitu ya, karena umur udah tua atau kayak gimana gitu, itu mungkin kita lebih menerima gitu, karena memang ya kita manusia bukan nabi, boy. Gitu kan. Iya, jadi kita sudah punya ancang-ancang lah. Iya, kita udah punya ancang-ancang. Jadi kayak ya kita udah tahu misalnya orang tua kita atau bapak ibu kita itu sudah menginjak usia 70, ya 70 lah, 70. Atau mungkin bahkan ada yang 80 gitu. Mungkin kita akan lebih ikhlas gitu, karena memang ya sudah secara alamiah gitu manusia itu meninggal ya 63 tahun ke atas itu udah banyak yang meninggal gitu. Cuman pada waktu itu konteksnya memang gue nggak expect kalau COVID itu memotong cut off. Iya, bisa memotong umur bunda gue gitu. Itu ya jadi lebih cepat gitu. Dan karena ketidaksiapan gue itu,
grieving gue yang menurut orang mungkin agak berlebihan, tapi buat gue itu bener-bener wah gila cuy. Ketika nyokap gue meninggal, boro-boro untuk apa ya, ngomong sesuatu gitu, gue untuk berdiri aja tuh nggak kuat gitu, badan gue semua gemeter, tiba-tiba air mata wah keluar banyak banget di mata gue. Jadi ketika nyokap meninggal itu, gue itu ngerasain kesakitan gue yang luar biasa. Wah, jangankan ibaratnya kehilangan pacar ya, buat gue itu kehilangan pacar itu jadi hal yang paling sepele di hidup gue gitu, nggak lagi sedih gitu. Itu jadi anjir kehilangan pacar gitu, kecil banget, sepele banget gitu. Ini kalau pas gue kehilangan orang tua, itu benar-benar arah hidup gue nggak bisa tentuin. Gue diem di kamar, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Gue cuma keluar kalau ambil minum, sholat, udah itu doang. Sisanya gue nggak ngapain, makan aja nggak bisa gue. Bokap gue hampir tiap hari nangis, gue denger tangisannya gitu. Karena kan kamar bokap gue itu kan di bawah kamar gue ya, gitu. Gue denger tangisannya dia tiap malam. Gue denger tiap bokap gue sholat, itu bokap gue pasti nangis gitu. Gue denger suara kamar abang gue di seberang kamar gue, itu abang gue juga nangis gitu. Lu bayangin kita ditinggal sama sesosok ibu gitu yang buat dari ya, malaikat betul, bak di malaikat dalam rumah. nyokap gue itu, gue nggak tahu orang lain berpikir kayak gimana ya, cuman nyokap gue itu benar-benar kayak malaikat cuy, asli. Dia itu bahkan apa ya, pernah ibaratnya ada orang yang jahatin dia, itu dia malah mikirin gitu, dia jahat kenapa ya, apa bunda bikin salah, padahal orang itu jahat ke nyokap gue. Gue sampai bilang, bunda ngapain mikir kayak gitu, kan orangnya yang jahat ke bunda. Bukan nyokap gue. Makanya gitu, itu yang bikin gue kayak kadang gregetan sama nyokap gue. Kok ada orang sebaik ini ya? Iya, kok dijahatin malah kayak gini, kok kenapa jadi baik banget gitu. Dan nyokap gue itu nggak pernah absen yang namanya sedekah gitu. Sampai ada titik di mana ketika gue kasih gaji gitu, gaji gue gitu, itu nyokap gue nggak punya pegangan. Gue tanya, bunda nanti siang makan apa? Ini bunda makan nasi sama telur doang. Loh, emang duitnya kemana? Bukannya masih ada? Iya, tadi bunda sumbangin buat masjid gitu. Tadi ada yang minjem uang, bunda pinjemin. Tadi ada saudara gitu yang butuh uang buat bayar kontrakan, jadi pinjemin gitu. Nyokap gue tuh sebaik itu cuy. Bahkan ketika lu datang gitu, itu nyokap gue aja bilang, itu Abror nggak mau makan dulu, itu Abror nggak mau. Padahal lu datang baru 5 menit, tau gak lu? Yeah. Baru 5 menit gue udah disuruh ngajak lu ke warteg buat makan gitu. Dan nyokap gue nggak enak karena nyokap gue nggak masak gitu. Sebaik itu dia. Bokap gue pun mengartikan kalau nyokap gue itu adalah bunga di rumah gue yang tandus. Nyokap Bunga itu, di padang pasir. iya, satu-satunya bunga di padang pasir di rumah gue gitu. Rumah gue tuh padang pasir coy. Cowok-cowok yang Selain karena di Bekasi letaknya ya? iya, selain karena di Bekasi gitu ya, karena kan itu in another planet gitu. Ya itu nyokap gue kayak bunga di tengah-tengah padang pasir gitu. Itu luar biasa gitu. Dan bokap gue itu selalu menjelaskan kalau nyokap gue itu ya bener-bener nyawa dari rumah ini gitu. Ketika nyokap gue nggak ada, itu nyawa hilang. Gue sangat-sangat terpukul, sangat-sangat ngedown waktu itu. Gue nggak tahu siapa yang bisa narik gue ke atas lagi. Bahkan waktu itu gue pacaran sama istri gue gitu. Pacaran sama istri lu? Iya, sekarang udah jadi Sekarang jadi istri. Gue tuh nggak bales WhatsApp-nya dia. Karena gue tuh nggak kepikiran yang lain. Di kepala Masa gue balas nggak? Gue udah nggak WhatsApp ya, lagi nggak WhatsApp. Lu WhatsApp, tapi gue nggak bales. Gue baru bales itu beberapa hari setelahnya, gitu. Karena gue nggak bisa ngelihat HP gue. Karena di HP gue sendiri wallpapernya tuh gue sama keluarga gue, nyokap gitu. Nah, ya jadi ya lu kan cerita tuh pengalaman lu gimana posisi nyokap di dalam keluarga dan gimana rasanya saat itu keluarga lu kehilangan nyokap, suasananya, kondisinya. Nah, gue pengen tarik ke diri gue personal juga sih bre, soalnya
mungkin gue terlihatnya orangnya cuek ya soal perasaan ya, kayak orang yang cukup dingin. Tapi sebenarnya gue paham sih, karena gue juga tipikal orang itu yang takut kehilangan, Bre. Artinya dalam konteks ini coba gue jelasin, kayak kita waktu itu kehilangan teman kita juga, meskipun Mahfud, kita manggilnya Babe kan. Jadi meskipun kita terpaut umur cukup jauh, Babe umur 50, kita tapi baru Babe teman yang 30. baik lah. Agustus kemarin kan kita kehilangan dia kan. Jadi ternyata bekasnya tuh sampai hari ini masih nancep di gue, Bre. Karena sebenarnya gini, sebuah hubungan kan baru bisa dilihat kualitasnya ketika kita, kalau nggak kita selalu sering sama dia, atau kita selalu menjaga hubungan sama dia kan gitu. Apapun itu jaraknya, tapi selama kita keep in touch sama dia, atau kita selalu sama dia tiap harinya, kualitas hubungan itu terlihat kan. Nah, jadi pada saat itu kita selama 2-3 tahun kan hubungan kita sama Babe kan cukup dekat kan. Kita sering ketemu, ngobrol dan segala macam. Meskipun gue gak deket-deket banget sama Babe, at least gue sama Babe kan temen gue juga. Dan ceritanya gue juga hampir sama kan. Gue punya perasaan yang enak juga sama Babe pada saat itu, sebelum dia meninggal. Nah, akhirnya kejadian dia meninggal. Itu lumayan pukulan buat gue, kayak ada beberapa hal. Salah satunya ada kita selalu sama dia, tiba-tiba dia meninggal tuh lumayan ngebekas, kayak anjir, ternyata jarak antara hidup dan mati tuh deket banget saat itu gue rasanya. Jadi perasaan itu tumbuh dalam hati gue, kayak kita nggak tahu besok kita juga gimana ya. Betul. Kematian terlalu dekat, karena jaraknya Babe ketika dia dirawat di rumah sakit kan dan dia meninggal kan deket banget ya. Bahkan ibaratnya kita nggak siap kehilangan Babe saat itu, saking cepatnya itu kan. Secara spiritual ada perubahan di gue, dan gue makin peduli sama kesehatan gitu saat itu. Dan lumayan badan gue lumayan beberapa kali drop kan, karena ya itu, makanya ketika gue beribadah ya sebisa mungkin gue mendoa untuk Babe. Gue tarik lagi, yaitu lagi-lagi kondisi nyokap kadang-kadang sering sakit kan, beberapa kali nyokap sering kecapean, sakit. Itu gue lumayan stres, Bre. Karena apa? Aduh, gue nggak mau nyokap gue dipanggil sedekat ini waktunya. Karena apa? Gue udah punya pengalaman dari lu, gue udah punya pengalaman dari teman gue, dan yang lain-lain. Gue tuh pertama gue takut kehilangan gitu, karena gue benci banget rasanya kehilangan, Bre. Kehilangan pacar misalkan, diputusin aja gue sakit banget, gue takut, sedih gitu. Bahkan ketika gue putus sama mantan gue misalkan, gue setahun masih tetap keep kontak sama dia, karena itu takut kehilangan. Terus kehilangan teman, apalagi terakhir Babe gitu, sampai hari ini pun gue masih ngerasa pilu rasanya gitu, gimana nanti gue kehilangan nyokap gitu. Nah itu bayangin aja tuh, gue udah stres ibaratnya. Soalnya banyak hal yang belum sempat gue wujudin, entah dalam bentuk misalkan contoh, gue belum nikah. Keinginan orang tua kan sederhana, kadang-kadang pengen lihat anaknya menikah, nikahin anaknya. Terus ya, atau enggak, gue belum banyak hal lah gitu ibaratnya. Nah, karena gue belum bisa memberikan hal-hal seperti itu, dan secara kehidupan juga gue masih belum settle misalkan, jadi gue takut nyokap pergi dengan kondisi kecewa, dan gue juga belum siap secara mental kalau gue nanti kehilangan gitu. Karena ya cerita teman-teman gue, lu juga sama, kehilangan ibu itu mungkin kehilangan bapak rasanya beda, tapi kalau kehilangan ibu rasanya kayak kehilangan matahari dalam hidup lu, cahaya dalam hidup lu gitu. Nah itu yang gue nggak bisa. Gue kan tipikalnya yang gue bilang ke lu, gue tipikal yang nggak bisa menerima kehilangan sebenarnya, sejujurnya. Tapi kehilangan matahari dalam hidup gue nggak tahu kiamat kali di hidup gue gitu. Tapi menurut gue gini, Bre, di dunia ini itu nggak akan ada orang yang siap menerima kehilangan gitu. Benar. Nggak akan ada gitu orang yang siap menerima kematian gitu, apalagi untuk orang terdekatnya. Kalau lu nggak sedih atas kematian orang tersebut, berarti lu nggak deket
Iya. Jadi memang sesimpel itu sebenarnya logikanya gitu. Lu sedih karena lu punya hubungan sama dia. Eh, Lu sedih dia meninggal karena lu punya hubungan. Lu nggak sedih dia meninggal karena lu mungkin hubungan sama Iya. dia tuh nggak sedekat itu gitu. Gak ada ikatan yang gimana gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya emang dia tuh apa ya, lu tuh darah daging dari bulu sendiri gitu. Yang logikanya mungkin di apa ya, masa sih kita nggak sayang sama ibu kita, kecuali mungkin di luar sana ada ibu-ibu atau orang tua yang nggak bertanggung jawab gitu, sehingga hubungannya sama anak tuh renggang gitu kan. Cuman buat gue apa ya, menyayangi orang tua itu dari gua kecil itu udah diajarin gitu, dan itu udah secara alamiah ada di diri gua gitu. Gue sayang sama orang tua gue, sampai pada akhirnya gue mempertanyakan kayak kenapa sih gue sayang sama orang tua, kenapa sih gue sayang sama orang tua gue gitu. Gue mempertanyakan diri itu, dan seiring berjalannya waktu itu terjawab semua. Orang tua gue berusaha untuk menafkahi gue, berusaha untuk apa ya, ibaratnya memenuhi semua keinginan gue gitu. Lu bayangin bre, dulu itu zaman dulu ada pas era-eranya Digimon, itu Digivice yang harga 300.000. Dulu di tahun 90-an itu 300.000 tuh gede banget cuy. Iya. Gitu. Gue minta sama orang tua gue itu nggak dikasih gitu. Dan gue tuh marah kayak, wah kenapa sih nggak dikasih gitu-gitu. Gak taunya pas nyokap gue balik kerja gitu, itu keringetan, capek, badannya pegel-pegel gitu. Dan bokap gue pulang itu dari Lebak Bulus tempat kerjanya, itu capek juga sama capeknya gitu. Terus mereka harus ngerawat gue lagi gitu. Itu gue bener-bener akhirnya mengerti apa arti apa arti uang untuk mereka gitu, dan apa arti gue untuk mereka gitu. Uang yang mereka keluarkan itu pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tumbuh kembang gue gitu. Bukan untuk sekadar Digivice kecil gitu. Tapi pada akhirnya orang tua gue itu beliin gue Digivice. Iya, karena bentuk rasa sayang sih. Iya, karena memang orang tua gue itu apa ya, sayang sama gue gitu. Dan di situ ketika gue dapetin Digivice pertama gue, itu gue malah ngerasa bersalah gitu. Gue yang bikin orang tua gue bekerja sebegitu kerasnya gitu, demi mendapatkan Digivice gitu, yang isinya itu cuma kita ngasih makan sama ngurusin berak monster doang gitu. Maksud gue, ya oke lah, itu kesenangan kecil gitu. Cuman untuk gue yang waktu itu masih kecil, mungkin pikiran gue udah cukup kompleks gitu, karena orang tua gue apa ya, mungkin keluarga gue serba berkecukupan kali gitu. Tapi ya itu adalah hal pertama yang gue pelajarin tentang cinta lah gitu, tentang kasih sayang gitu. Kasih sayang orang tua gue yaitu setinggi itu, sampai dia tuh mau membelikan sesuatu yang mungkin apa ya, sesuatu yang bodoh lah gitu, tapi mereka tetap mau beliin gitu atas nama kasih sayang terhadap gue gitu, buat nyenengin anaknya. Iya, berarti iya sih. Berarti manusia itu secara rasa ya timbul ikatan kan, selain karena ada kepentingan yang lain, karena dalam bisnis, relasi, karena untuk menjalin relasi, untuk tujuannya untuk cari keuntungan, duit segala macam. Tapi kalau hubungan ikatan dalam bentuk perasaan, emosi-emosi yang datang itu ya itu kuat, dan susah lepasnya, macam-macam kan. Kita ke sahabat bisa cinta, kita sama orang tua bisa cinta, kita sama pasangan bisa cinta, tapi bentuk cinta itu macam-macam. Ketika kita kehilangan cinta atau kehilangan dalam bentuk fisik, meninggal, ya itu kita ngerasain sakit. Nah, ya karena itulah kekuatan ikatan dalam bentuk perasaan gitu. Karena tujuan kita dalam bentuk apa adalah kenyamanan kan. Sesuai kita, tapi gue nggak pengen lu sedih, ya udahlah gue kasih sesuatu misalkan. Kalau orang tua ke anak, ya kasih mainannya gitu. Kalau ke sahabat, ya support misalkan. Gue belajar sih soal gimana bentuk ikatan. Ya makanya ya kenapa kita cinta orang tua kan? Ya karena orang tua kita manifestasiin rasa cinta ke anaknya. Setelah ya tentu juga dalam bentuk tumbuh kembang, itu kan yang lain. Dan itu bertahun-tahun. Iya gitu. otomatis kita terbalas kan. Ya sama deh kayak kita dulu pacaran,
Misalkan dulu gue nggak suka, biasa aja sama perasaan si A, tapi karena si A ini cewek ya, bukan cowok. Karena si A ini terus ngasih perasaan cintanya ke kita, lama-lama kita luluh kan. Kita ayo udah, akhirnya gue luluh, gue juga menyambut rasa cinta misalkan. Ya ada juga yang enggak sih. Ya, maksud gue poinnya kayak gitu. Apalagi orang tua kandung gitu. Karena dulu waktu kita kecil kan kita nggak ngerti konsep itu kan. Jadi kita dulu nggak ngerti orang tua kita yang mana sih. Oh ini yang sering sama kita nih. Dia senang kalau kita napal, kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita terluka kita jatuh dia ikut sedih. Lama-lama, oh ini rasanya nyaman ya. Kan bentuk dari cinta rasa nyaman kan, hadir rasa nyaman kan. Akhirnya menjadi candu, jadi kita menjadi membutuhkan dan segala macam. Rasa cinta itu hilang, terus ya gimana, kehilangan rasa cinta kan, ya itu maksud gue kayak gue belajar banyak arah lah. Iya, gue belajar banyak memaknai cinta, baik itu dalam bentuknya, baik itu dalam emosinya. Kenapa cinta bisa membuat ikatan erat, kenapa cinta sangat adiktif gitu. Karena ikatannya, gue bilang lagi, karena ikatan kan bisa banyak bentuknya, tapi kalau ikatan dalam bentuk cinta itu beda. Makanya kita bakal utamain sih, kayak contoh, ya gue bakal utamain orang tua gue bakal utamain keluarga gue bakal utamain sahabat gue gitu, atau pasangan gue gitu, dibandingin rekan bisnis gue, atau dibandingin orang di luar lingkaran itu kan. Itu sih gue belajar. Ya mungkin manifestasinya nanti gue pengen output gue dalam bentuk karya sih. Cuma maksud gue bisa paham kenapa ada orang sedih rasa kehilangan, karena cintanya yang kehilangan. Betul. Baik itu kita dibenci ataupun kita nggak ngerasain cinta dari dia lagi. Gue tuh kayak gitu dulu yang gue rasa. Gue menganalogikannya itu sebagai apa ya? Gue itu adalah sebuah tanaman dan apa ya? Ayah bunda gue Disiram ya. Oh ya, ayah bunda gue itu adalah petaninya. Oh lu si Malika. Gue Malika, yang dirawat seperti anak sendiri. Emang gue anaknya. Anjir. Nah, gue tuh tanaman yang memang dirawat sama mereka berdua gitu. Mereka kasih gue pupuk, mereka nyiram gue, mereka kasih gue apa namanya, kebebasan cahaya matahari, sehingga gue bisa apa namanya, terus berkembang, berfotosintesis dan yang lain-lainnya lah gitu. Nah, sampai pada akhirnya gue tumbuh menjadi tanaman yang bagus atau bunga yang bagus lah gitu. Atau siapa? Bunga yang cantik lah. Itu pergambaran dewasa gitu. Iya. Nah, bahkan refleksi Arnoldi aja gitu, yang baunya busuk itu kan tetap tanaman yang tumbuh dengan bagus gitu. Tapi ketika nyokap gue nggak ada, itu bener-bener gue kehilangan orang yang pupuk gue, kehilangan orang yang nyiram gue gitu. Dan gue literally busuk men. Gue langsung busuk gitu. Lu bayangin tanaman yang harusnya disiram setiap hari gitu, itu sehari aja nggak disiram, itu busuk gitu. Dan ketika nyokap gue meninggal gitu ya, itu gue ngerasa jadi tanaman yang sebusuk-busuknya tanaman gitu. Mau mati gue rasanya, anjir. Dan bahkan gue kepikiran untuk bunuh diri gitu. Karena buat gue itu adalah hal yang paling besar. Tujuan gue hidup itu untuk orang tua gue. Tujuan gue hidup itu untuk nyokap gue gitu. Gue sampai mikirin, apa gue akhiri aja hidup gue gitu. Kayaknya hidup gue udah cukup deh. Kayaknya meninggal di umur 20-an nggak jadi masalah. Bukan keren gitu. Bukan Ya, karena keren. bukan karena keren, tapi kayaknya nggak jadi masalah. Karena emang gue udah nggak tujuan lagi. Bahkan gue waktu itu udah sampai apa namanya, naik ke balkon gitu, naik ke atas genteng gitu. Setiap hari. Layangan. Enggak dong. Oh, enggak. Ya setiap hari gue naik ke atas genteng itu gue cuma mikirin gue harus mati seperti apa gitu. Gue pengen mati langsung mati. Gue mau mati tapi nggak mau ngerepotin abang dan bokap gue gitu. Gue pengen mati ya mati gitu. Gue kepikiran untuk minum racun, gue kepikiran untuk A, B, C gitu. Dan itu gue bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya istri gue, waktu masih pacar gue, itu bilang kalimat yang mungkin masih gue inget sampai sekarang gitu. Tapi jujur itu salah satu alasan kenapa gue pengen nikahin istri gue. Gimana apa?
salah satu alasan yang bikin gue nikahin dia gitu. Oh, Dia bilang hal simpel seperti ini, Bunda, insya Allah masuk surga. Kalau kamu macem-macem, oh iya, gue tahu ini kemana arahnya. itu kamu masuk neraka. Kamu nggak akan bisa ketemu Bunda lagi. Dari kalimat sesingkat itu, gue nggak mau bunuh diri karena gue masih mau ketemu nyokap gue. Ketika setelah gue mati, itu gue masih mau ketemu nyokap gue. Gue masih mau ketemu nyokap gue di surganya Allah nanti gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak mau bunuh diri gitu. Dan baru gue mulai belajar caranya untuk bangkit. Tapi wah, susahnya setengah mati, men. Nah itu maksud gue, akhirnya gue ketemu alasan kenapa akhirnya kita orang dewasa pada akhirnya kenapa menikah ya. Karena zaman sekarang nikah apa sih, cuman untuk karena kan dorongan orang menikah, kawin gitu kan, menghasilkan keturunan supaya manusia bisa bergenerasi kan. Sekarang nggak perlu lah gitu ibaratnya. Gue coba untuk berpikir apa sih urgensi gue akhirnya menikah, kasar gitu. Nah ternyata ada hal lain yang akhirnya gue pelajarin. Lo kehilangan rasa cinta, lo bukan gue pengen ngomong gini, lo kan kehilangan cinta dari nyokap lo karena udah nggak ada, fisiknya udah hilang. Bukan berarti nyokap lo nggak cinta, tapi karena emang dia sudah secara wujud udah tidak ada secara fisik. Lo karena rasa cinta itu kan. Dalam sisi lembut seorang wanita yang kita gantiin ya sosok dari perempuan lawan jenis, dan istri, maksudnya pasangan kan, istri ya. Untuk mengikat misalkan kita udah punya keyakinan aku pengen nikahin dia, terus bentuk ikat atau bentuk komitmennya seperti apa yang menikah, karena kan menikah itu kan saksinya kan Tuhan kan, langsung dari Tuhan saksinya ibaratnya. Komitmen kita langsung ke Tuhan gitu. Jadi meyakinkan itu, dan kita mendapatkan bentuk cinta baru lagi. Meskipun tidak menggantikan, terus kita dapat bentuk cinta. Karena rasa cinta kan kita sepakat tadi adalah menenangkan, bikin nyaman, bikin tenang hati, perasaan. Oh iya, karena di usia dewasa kayak kita, saat ini kita butuh tuh ketenangan, bre. Ketenangan tuh dapetnya dari apa sih? Dari pasangan yang bisa diajak ngobrol, dia bisa ngasih kita perasaan cinta, rasa tenang, rasa nyaman. Kemudian kita butuh kestabilan emosi. Asli, sumpah, benar-benar. Kita butuh itu, karena akhirnya gue tahu, paham gue kenapa akhirnya gue harus menikah besok, ibaratnya seperti itu. Karena gue butuh alasan, bre. Gue butuh alasan kenapa gue harus menikah gitu. Gue kalau gue nggak nikah nggak apa-apa. Yeah. Tapi semakin dewasa, circle mengecil, teman-teman kita semakin terseleksi. Yang gue butuhan apa? Ya kestabilan hidup. Dah gue temenan sama lu, sama siapa, mau Willy atau sama siapa cukup. Gue jaga baik-baik. Gue gak butuh teman yang banyak. Gak butuh teman yang banyak. Bukan berarti gue gak butuh, karena ibaratnya ya teman yang segini aja udah cukup. Iya, udah cukup maksud gue. Karena ribet juga kita nyari teman lagi. Kita udahlah, gue jaga, gue cukup, tapi gue jaga. Sama, gue butuh pasangan yang bisa menjaga kestabilan itu, selain karena hasrat seksual ya. Tapi ada kebutuhan lain, rasa nyaman itu. Gue kan nggak mungkin 24 jam gue nggak mungkin seranjang sama lu misalkan contoh, atau sama yang lain ya. Gue butuh seranjang sama cewek, pasangan dong ya, sama pasangan gue, sama istri gue nanti gitu. Jadi nah pada akhirnya itu sih, akhirnya gue ngerasa kalau gue menikah ya udah, gue butuh kebutuhan gue ini, ternyata rasa nyaman ini, kebutuhan rasa cinta yang hadir. Gue butuh sosok kelembutan perempuan, dan gue butuh kestabilan emosi yang bisa didapatkan dari pasangan wanita. Akhirnya gitu sih ya. Ketika nanti dapat anak itu bonus lah. Kita gue punya jawaban sendiri untuk itu gitu. Oke. Kalau konteksnya pasangan ya, Iya. lu tau lah maksudnya beberapa track record gue sama pasangan gitu kan. Apa?
Wah, ya lu paham lah. Enggak apa-apa. Ya nggak mungkin lu nggak paham anjir. Gitu. Lu tahu mantan gue kayak gimana kan? Ya mantan yang gue anggap dulu nggak cocok sama lu. iya, yang lu udah bilang berkali-kali ke gue kalau lu tuh nggak cocok sama dia masih kecil apa gimana. Tapi gue tetap batu lah ibaratnya. Tapi ya apa ya, berkat pengalaman tersebut ya, ya mata gue jadi bener-bener kebuka gitu. Kalau perkara cinta gitu, itu bukan perkara lu kayak naksir si A lalu berkembang jadi yang namanya cinta. Enggak sih gitu. Itu bener-bener apa ya, ketika gue ketemu sama istri gue ini gue itu Yakin nggak istri lu? expect, iya, gue nggak expect kalau misalnya apa ya, gue nggak expect kalau misalnya gue bisa seklop itu sama perempuan. Istri gue itu menjawab semua doa-doa yang gue lantunkan ke Yang Maha Kuasa gitu. Gue pengen istri yang kayak gimana sih? Gue pengen yang baik. Gue pengen istri yang sayang sama orang tua. Wah, istri gue sekarang nih, istri gue sekarang itu gila bre, sama sekali nggak pernah ngerepotin gue. Dia ada ini nggak sih, kayak sorry ya, kayak ada hubungan transaksional nggak sih, kayak lu kayak gue nggak mau nikahin lu kalau misalkan lu miskin, kasar gitu. Nggak ada. Itu yang bikin gue ngiri sama lu dapet bini yang kayak gitu. Itu dia, makanya gue juga anjir, gue melakukan apa ya, maksudnya melakukan kebaikan apa sampai gue tuh bisa mendapatkan, Padahal lu nggak baik kan? iya, padahal gue nggak baik sampai gue mendapatkan kado seperti ini. Jangan-jangan gue harus nggak baik dulu biar dapet kado kayak gitu. Waduh, jangan dong. Jadi di situ gue ngerasa apa ya, oke, gue kehilangan nyokap gue, tapi ternyata istri gue ini mungkin ada perempuan yang datang ke hidup gue, itu mungkin nggak bisa ngeganti nyokap gue. Iya, sampai kapanpun pasti nggak lah, bisa ngegantiin gitu. Tapi dia itu datang sebagai penyelamat gue. Dia itu nyelamatin gue. Sign Dia of tuh, your life gitu. iya, istri gue itu narik gue dari parit hitam, narik gue dari parit yang benar-benar pekat, yang sampai gue akhirnya mau jatuh ke parit tersebut. Istri gue itu narik gitu. Dia tuh narik. Dia berusaha. Mandiin lu, nyiramin. Dia mandiin gue, nyiramin gue. Dia berusaha untuk menggantikan peran orang tua gue gitu. Dan lu bayangin cuy, namanya kehilangan seseorang yang nggak mudah, yang namanya untuk move on ya gitu. Istri gue itu tetap sabar yang namanya ngeladenin gue. Dia tahu kalau gue lagi grieving, dan ketika gue lagi grieving, dia ikut grieving juga, dia ikut sedih juga. Iya, itu yang gue salut dari Ririn ya. Makanya gue nitip ke Ririn, nitip Putra ya, waktu itu kehilangan bokap kan. Singkat gue bilang, Rin, nitip Putra. Nah, dia udah nggak punya orang tua nih, kedua orang tua. Dan gue nggak tahu perasaan dia kayak gimana. Yang pasti lu yang bisa, dia yang bisa bantu lu. Karena gue pada akhirnya gue paham sih apa namanya, dan gue senang sih lu kayak menikah sama Ririn ya, karena Ririn emang perempuan yang, istri lu itu perempuan yang baik banget gitu. Dia one of a kind lah, kayak lu beruntung bisa dapetin dia. Kayak ini kayak emang orangnya bener-bener baik deh. Ibaratnya asli, ibaratnya dia tuh, soalnya gue merasa gini bre, gue ngerasa kayak perempuan sekarang lebih transaksional ya, kayak lu mau nikah sama gue, lu punya apa gitu. Ini gue lagi berjuang misalkan, ini gue bukan berarti curcol ya, cuman pada umumnya aja. Iya, benar-benar. Ini gue lagi berjuang, setidaknya lu, oke, sekarang gue lagi tahap di level ini, setidaknya kan lu bisa lihat kalau gue bukan tipikal orang yang seperti ini dong. Gue juga orang yang terus berusaha misalkan. At least kan lu bisa lihat value dari orang itu kan. Tapi enggak, perempuan banyak yang hari ini banyak yang pragmatis aja, kayak enggak semuanya, cuman banyak yang pada akhirnya seperti itu kan. Ya, dia pragmatis aja. Gue mau cowok yang A, mau cowok yang B gitu. Harus menuhin syarat-syaratnya baru dia mau sama si cowok tersebut. Mungkin dia punya contoh temannya atau siapanya dapat laki yang bertanggung jawab, jadi dia, gue harus hati-hati nyari perempuan. Cuman kan itu tidak ada, isu itu kan kayaknya nggak dapat Ririn, atau emang Ririn orangnya baik aja, dia percaya sama lu, dan dia emang orangnya kayak nggak punya tuntutan A B C D ke lu. Ya udah, gue jalanin. Apa karena lu cowok pertamanya atau gimana? Nggak ngerti gue. Enggak, Ririn pernah pacaran. Iya, maksud gue, terus dia percaya sama lu gitu. Nah, itu yang sulit bre menurut gue. Maksud gue kalau misalkan, ya benar, kita emang harus nyari orang lihat dari value-nya kan, dari karakternya orang itu. Cuman ketika kita sudah dapat, masalah
finansial yang belum stabil atau yang itu biarin aja dulu. Karena gini bre, karena ketika kita contoh gini, lu tau Rian Ernest Prakasa waktu nikah sama, ya gue gak tau benar atau tidak ya, cuma waktu Ernest Prakasa nikah sama bininya, waktu itu kan kondisinya ekonomi kan lagi emang belum stabil kan, belum oke kan. Dia awalnya dari ngekos, ya meskipun kosannya mungkin sebulan 7 juta pun gue gak tahu, yang pasti dia berangkat dari situ dan mereka nikah aja. Mereka percaya karena ya udah gue punya niat baik, kita berkomitmen ngejalanin hidup udah. Jadi maksud gue kayak gitu aja gitu. Ya ketika kan lebih puas ketika kita naiknya bareng ya, dia di posisi bareng. Kita dulu pernah ngejalanin dari susah bareng ya, bukan dari kita senang bareng. Kita ketemu, tau ya kalau tiba-tiba lu jatuh, manusia kan jadi kan nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba lu jatuh ditinggal dong karena lu bukan orang kayak gitu. Nah maksud gue iri lu dapet pasangan seperti itu dalam arti yang positif ya. Karena gue juga pengen nanti dapet pasangan yang seperti itu, bukan seperti kayak Bin. Maksudnya gue punya dapet pasangan nanti yang paham loh, kita saling memahami, kita saling bisa mengisi satu sama lain, bisa saling mengisi cinta itu lebih enak pasti lu jalan hidup lu kan. Iya, nah itu poinnya. Jadi gini, pada akhirnya gue yang memang mengembara, mencari cinta atau apalah gitu, ingin menikah, lu Arjuna segala macam. Pada akhirnya sama istri gue itu, gue nggak perlu nyari arti cinta men, gitu. Gue nggak perlu nyari bentuk cinta gue seperti apa. Dia ngasih tahu gue bentuk cintanya itu, gitu. Dan akhirnya gue paham apa itu cinta buat gue. Cinta itu definisi lu ya? Iya, ini definisi gue. Cinta itu yang membuat sebuah hubungan itu jadi lebih bermakna yang pertama. Dan yang kedua, cinta itu yang bisa bikin lo itu menjadi lebih hidup. Nah, yang ketiga, selain bikin lo jadi lebih hidup, lo bakal apa ya? Cinta itu bikin lo jadi lebih menghargai arti kehidupan gitu. Gua itu sekarang ada di posisi gue ngehargain banget artinya kehidupan. Gue pengen lama banget sama istri gue gitu. Gue pengen ketika gue libur gitu, gue pengen kasih semua waktu gue ke istri gue. Makanya gue gak pernah ganggu hari Minggu lu. Betul. Kenapa gue Sabtu Minggu itu gue agak susah diganggu sebenarnya, kecuali kalau sama kerjaan ya gitu. Cuman Sabtu Minggu itu gue pengen gue dedikasin waktu gue tuh sama istri gue. Setiap hari gue dengerin kekonyolan dia, setiap hari gue denger ketawanya dia, setiap hari gue denger manja-manjanya dia, keresahannya dia gitu. Itu bikin gue hidup men, gitu. Itu bikin gue cahaya gue yang sebelumnya padam gitu ya, karena meninggal. Karena yang dibutuhkan laki-laki kan kayak gitu ya sebenarnya. Iya, ketenangan hidup. Gini kita bawa ke kita, ya kita nikmatin. Karena ya maksud gue, karena kalau di posisi lu ya kadang-kadang gue itu ya gue nggak apa-apa dengerin pasangan gue nanti bawa ke gue. Bahkan gue suka nanya dulu, kamu cerita apa kek gitu. Gue senang kalau bisa VN gitu, video call, video. Dan bini gue itu gue nggak perlu nyuruh kayak kamu cerita apa kayak gitu, nggak perlu. Nggak, misalkan kita pengen denger pasangan kita kan. Nah itu salah satu keuntungan gue adalah gue nggak perlu nyuruh dia something untuk menyenangkan gue ya. Dia tuh dengan caranya dia aja gitu, dengan cara dia beraktivitas sehari-hari itu udah nyenengin gue gitu. Dan entah kenapa gue nggak ngerasa kayak kalau dulu mungkin waktu pas masih pacaran gue ngerasa gue kayaknya dikekang gitu. Gue nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu. Atau mungkin gue kalau misalnya ngelakuin A dianggapnya kamu selingkuh gitu. Kayak contoh misalnya gue nongkrong gitu, lama itu kalau misalnya dia nggak ikutan nongkrong itu pasti pacar gue bete dulu gitu. Cuman istri gue itu ngizinin gue nongkrong. Kamu boleh nongkrong, kamu bebas nongkrong, kamu deserve untuk bertemu dengan teman-teman kamu, bersenang-senang dengan teman-teman kamu gitu. Itu istri gue benar-benar ngizinin. Kayak sekarang itu istri gue ngizinin nongkrong. Selalu kita di hari Jumat kan, maksudnya kita nongkrong, agenda rutin kita gitu. Bini gue nggak pernah ngelarang, sekalipun bini gue nggak pernah ngelarang gitu. Karena tahu stress release gue itu bukan cuma sama dia, tapi sama temen gue juga gitu.
Dan dia tahu kalau misalnya cowok itu punya kebutuhan kayak gue mau ngobrol sama temen gue nih, gue mau bersenang-senang, kayak ngerokok. Ada atau gimana obrolan gitu. yang kita cuman bahas sama bisa Iya, ada obrolan yang memang kita cuma bahas sama temen kita doang gitu. Bini gue menghargai itu, dan akhirnya ya dia nggak demanding, nggak ngotak-ngotakin gue gitu. Nah, terus otomatis kan lo nggak punya dorongan buat selingkuh dong. Maksud gue gini, lo ke orang udah menikah, kenapa ada kata selingkuh gitu? Berarti Iya, kan bener. ada yang nggak kelar dari lo sama pasangan lo dong. Iya, berarti kan ada yang pengen lu dapetin, tapi lu nggak bisa dapetin di pasangan lu kan, gitu. Sama sekali, gue Nah itu salahnya di Nggak mana? ada gua. Atau karena mindset lo, mindset orang-orang yang selingkuh, atau karena emang belum kelar aja sama pribadi lo. Buat gue orang yang menikah itu orang sudah kelar sama pribadinya. Misalkan gue udah cukup nakal gue, misalkan contoh, atau gue udah cukup nih sama pencarian gue tahu apa yang gue butuhkan dan ada di dia. Kalau misalkan nggak ada di dia pun, gue tetap sama dia gitu. Karena yang gue butuhkan lagi-lagi again, kalau lo orang yang benar, ya gue butuh stabilan hidup doang cukup. Masalah seksual atau apa kan bisa didiskusikan kan, makanya ada dokter seksual kan, ada konsultasi segala macam, kan tinggal diobrolin gitu. Ya kalau misalkan lo pengen emang doyannya ngewe sama beberapa perempuan, ya kalau nggak lo poligami, tapi emang nggak boleh sih poligami kan syaratnya nggak kayak gitu ya, Iya. nggak nafsu ya, atau lo cerain aja gitu. Tapi kalau menurut gue gini, lu itu punya ketertarikan untuk berhubungan seksual dengan perempuan lain gitu ya? Pasti Ah. ya nggak pasti ya, mungkin Mungkin gitu, Nah. tapi hasrat tersebut itu muncul karena mungkin pasangan lu yang sekarang nggak bisa memenuhi Iya. kebutuhan lu gitu. Menurut gua ketika lu nggak puas sama pasangan lu gitu ya, bukan berarti lu bisa cari iya. ke Iya, perempuan lain, enggak Justru gitu. kita konsultasi kan, Iya, lu ada yang konsultasi. salah di mana nih? Betul gitu loh. Gitu kan Konsultasi. sebenarnya. Itu kan maksudnya ya basic logiknya kan seperti Iya itu kan. benar gue sepakat. Either lu ngobrol sama pasangan lu atau lu konsultasi ke yang lebih ahli gitu. Bukan dengan serta-merta lu memutuskan sendiri gue mau selingkuh gitu. Enggak lah gitu. Itu buat gua apa ya? Itu dick movement. Karena itu jelek banget gitu. Ya, karena itu emang salah di pribadi lu. Nah, itu salah di kepribadian lo gitu. Dan gua itu sama istri gua gitu ya. Itu nggak menemukan satupun yang namanya apa ya? Keresahan kali ya. Kecuali kalau misalnya dalam kerjaan gitu. Nah, even kalau gua ada keresahan dalam kerjaan pun istri gua tuh suportif sekali gitu. Istri gua suportif sekali dan gue juga berusaha untuk menjadi suami yang suportif gitu dengan mendengarkan dia. Dulu tuh gua apa ya? Jelek banget cuy. Gue tuh kalau masalah dengerin, iya anjir nggak kayak gitu tuh cacat anjir. Gue kalau misalnya dengerin orang tuh apa ya? Kayak wah anjing lu masalah kayak gini-gini aja lu gede-gedein gitu. Pikiran lu kayak gitu jelek banget. Tapi setelah ya seiring berkembangnya seiring berjalannya waktu gitu dan berkembangnya hidup gua gitu, mungkin karena lebih baik ya pengalaman gua nambah gitu. Itu gue jadi menghargai omongan-omongan orang lain gitu. Oh, Ternyata orang ada yang menderita A, orang ada yang mengalami B, ada yang mengalami C gitu, ada yang menderita D gitu. Dan gue nggak bisa ngejudge itu gitu. ternyata semakin tua semakin ruwet ya. Iya, semakin tua ternyata semakin ruwet. Bahkan untuk masalah, fun fact ya, teman gue itu ada yang berantem cuma gara-gara masalah selokan di kamar mandi. Sama siapa pasangannya? Sama pasangannya. Gara-gara kalau misalnya pasangannya mandi, itu rambutnya kan selalu nempel di selok, selalu nempel di pembuangannya tuh drainasenya. Emang ribet Gitu. Itu nggak pernah dibersihin sama istrinya. Itu suaminya itu temen gua, itu dia bisa marah sampai berhari-hari sama istrinya gara-gara hal kayak gitu. Maksud gua itu hal yang sepele. Katanya sepele ya. Iya, lu bisa bilangin ke istri lu untuk beresin drainasenya atau lu bisa lakukan sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Gitu, karena memang hidup berumah tangga itu masalah kita kayak nge-solve semua hal berdua nggak sih, ya kan? Kita punya masalah nih, ya kita nge-solve berdua gitu. Karena Kan? dua orang jadi satu kan. Karena dua orang jadi satu. Begitu. Oke lah, habit suami biasanya kan kalau naruh anduk Ya. itu sembarangan gitu. sembarangan. Ya istri bisa bantu gue untuk ngingetin atau dia benar-benar naruhin anduk gue, dan gue juga melakukan sebaliknya gitu. Dan ya semoga sih gue juga jadi suami yang seperti itu ya, bisa mengerti istri gue gitu. Tapi nggak tahu. Kalau nggak ngerti kan tinggal komunikasiin supaya ngerti. Ya, tapi istri gue kalau misalnya emang gue ada salah atau gimana,
dia bilang sih gitu iya. kayak Berarti kan sebenarnya lu kan udah ketemu bagian baru nih dari istri lu. Suatu saat kan kita bakal kehilangan kan. Itu balik lagi ke pertanyaan awal tuh. Balik lagi menerima kehilangan nggak dengan sudut pandang lu yang saat ini gitu, dengan lu menikah. Ya kita berangkatnya dari awal tadi kan sebenarnya kan kita omongin. kalau dari gue intinya sih kita nggak akan pernah siap menerima kehilangan gitu. Iya. Tapi yang bisa gue pahami dari hidup gue adalah kayak gini. Gue nggak mau nyesel di hidup gue. Jadi gue terus melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang yang gue sayang. Gue sayang banget sama abang gue, gitu. Walaupun abang gue cuek atau gimana, gue sayang banget sama abang gue. Gue nggak mau bikin abang gue nyesel punya adik kayak gue. Gue sayang banget sama istri gue. Gue nggak bakal biarin istri gue itu sedih gitu. Gue akan terus menghibur dia dengan jokes garing gue atau jokes bapak-bapak gue gitu. Atau Kayak lagu apa? Gue pernah denger lirik. perilaku gue yang lainnya lah demi dia bahagia. Gue sayang banget sama temen-temen gue gitu. Gue nggak akan biarin temen-temen gue itu ya lama-lama berkelut di masalahnya gitu. Jadi intinya adalah gue nggak mau menyesali hidup gue. Ketika bokap gue meninggal, mungkin tidak sesakit ketika nyokap gue meninggal. Karena bokap gue itu bilang ke gue sebelum dia meninggal, dia itu bangga sama gue. Dia itu bangga sama gue, dia itu senang punya anak kayak gue, kayak abang gue. Dia itu senang ke kita berdua gitu. Dan itu bikin gue kayak tugas gue sebagai anak itu selesai gitu. Gue berdoa semoga bokap gue bisa tenang gitu. Ternyata hal tersebutlah yang gak bisa gue deliver ke nyokap gue dulu. Tapi akhirnya terbalas di bokap gue gitu. Iya, Gitu kira-kira. Jadi benar-benar gue harus setidaknya menjelaskan semuanya ketika lah. kita masih hidup sekarang kan berarti ya kasih makna lah kasih makna betul. supaya nanti ketika siapapun yang kehilangan atau siapapun yang ditinggalkan, baik itu yang meninggal atau yang ditinggalkan, sama-sama bisa saling mengikhlaskan sih. Iya. Dia siap, dia ikhlas nih, udahlah, udah selesai sama chapter hidup gua. Kalian yang masih hidup lanjutkan, dan gua ikhlas, kamu juga harus ikhlas. Jadi kayak ya kurang lebih gitu sih. Jadi terus kita sekarang jalan hidup ya kita harus jalan hidup dengan bermakna sih, penuh makna sih. Ya kita paham lah kalau misalnya hidup itu sementara kan. Iya benar. Kita memang harusnya tuh di set untuk menerima kematian gitu. Iya. Tapi ya itu dia apa namanya, kita mencoba untuk yang terbaik lah menjalani hidup kita seperti apa demi orang-orang yang kita sayang gitu. Iya. Sebat but ya bre. Sebat but. Nah. Seperti biasa sebat but. Ya udah gue sebat deh.